Halo semuanya, halo guys. General reading ya. Kita general reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan ya, hubungi kontak di deskripsi video ini, kayak gitu ya. Oke, jadi kita lihat ya energi general. Kita mengikuti kartu ya. Oke, kita lihat yang terbaca. Oke, ada power ya, kekuatan. Jadi sebenarnya kamu itu punya kekuatan untuk melakukan sesuatu ya. Jadi kamu harus percaya sama dirimu. Dan aku ngerasa Tuhan dan semesta juga memberikan kekuatan sama kamu. Jadi jangan ragu, apa aku kuat, apa aku bisa. Yuk, bisa yuk. Bisa gitu ya. Apalagi untuk memulai ya lembaran baru di hidupmu. Misalnya ya menginginkan sih rezeki lagi, menginginkan kebahagiaan lagi, menginginkan dia lagi. Atau apa ya? Ya entah apa, entah siapa yang kamu inginkan ya. Itu sebenarnya bisa diwujudkan. Jadi jangan ragukan dirimu ya. Kamu itu kuat. Terus apa ya? Aku sih ngerasa ada rezeki baru, ada harapan baru ya untuk hidup kamu. Cinta, kasih sayang, itu pun bisa kamu dapatkan ya. Entah dari mana-mana aja. Ada kok kayak cahaya ya. Itu bisa kamu dapatkan lagi. Hidupmu itu ada harapan. Hidupmu itu ada masa depan gitu. Oke. Nah, kebenaran dalam waktu dekat ya, aku ngerasa tetaplah ya di jalan yang benar. Apa yang kamu rasa benar ya benar, yang salah ya salah gitu. Yang baik ya baik, yang toksik ya toksik gitu kan. Jadi kamu harus konsisten ya. Kalau kamu rasa ada sih yang positif gitu buat aku, ya udah yang positif itulah. Jadi buat apa yang negatif ya. Terus dalam waktu dekat kamu harus peka terhadap kebenaran. Ya mungkin kamu rasa ada sih yang kayak ditutup-tutupi, disembunyikan seseorang, atau ada orang mencurigakan. Ya kamu cari dong kebenarannya. Apalagi kalau kamu rasa aku tuh butuh pembuktian gitu. Pembuktian bahwa dia tuh kayak gimana sama aku ya. Mereka itu seperti apa pada diriku. Ya kamu cari gitu kebenarannya ya. Oke. Kemudian aku ngelihat ya, sebenarnya kalau kamu tetap menjadi orang yang benar, tetap menjadi orang yang positif, ya udah kamu akan berbuah gitu ya. Kamu akan berbuah manis aku rasanya. Kayak hidupmu itu nanti bisa lebih baik ya. Terutama dalam waktu dekat ini. Karena kamu bertumbuh ya dan berbuah. Oke. Nah, upgrade mentalmu ya. Jadi ngerasa nggak sih hidup ini makin lama makin keras ya.
hidup ini makin lama makin ngeri juga sebenarnya. Menghadapi sesuatu, menghadapi orang-orang, itu ya banyaklah hal-hal yang berat. Memikirkan keuangan aja gimana gitu rasanya ya. Jadi siapkan mental, siapkan keberanian, punya kekuatan gitu. Supaya kamu bisa ya melewati hari-hari yang berat ini gitu. Terus kayak apa ya? Berpikir bijaksana lah. Ketika ada ujian, cobaan, rintangan, tantangan, itu kan kayak menempa kamu gitu loh, supaya mentalmu lebih kuat, supaya mentalmu lebih hebat aja gitu ya. Nih kamu dituntun ya, kamu itu sebenarnya dituntun ya, kamu nggak akan kehilangan arah, nggak akan kenapa-kenapa ya, dituntun kok ya. Kamu dituntun oleh Tuhan, oleh semesta, oleh leluhur kamu. Ini malaikat, leluhur ya, semua bekerja sebenarnya. Jadi ya mereka itu menuntun kamu, dan kamu nggak akan kenapa-kenapa. Kamu ya diberi kekuatan gitu. Kamu tuh dalam waktu dekat ya, kamu akan tahu nih kamu harus apa, harus bagaimana gitu. Jadi ya itulah gunanya dituntun ya. Kamu dituntun oleh para penjaga itu, jadi kamu tahu ya, kamu harus bertindak seperti apa dan mengatasi semuanya kayak gimana. Itu Kak. Oke. Nah, kendalikan hasrat ya, kendalikan gairah, terutama tentang seksual. Aku ngerasa ini kamu ya bisa dalam waktu dekat, kalau menggebu-gebu itu menggebu-gebu banget ya. Kayak kalau ngerasa kuat itu ya percaya diri banget ya. Tapi ada titik dimana ya bisa ngedown juga, bisa ngedrop ya. Misalnya aku semangat ngelakuin sesuatu, tapi akhirnya ya bisa lah ngedown gitu. Atau bisa aja rajin, tapi habis itu ya kok nggak semangat ya, kayak gitu. Jadi kendalikan gitu ya rasa-rasa mood kayak gitu. Masa kita hidup bergantung sama mood kita. Jadi kalau kita seneng, kalau kita ngerasa menggebu-gebu, baru kita lakuin gitu. Nah, saat kita di posisi kayak moodnya nggak enak, itu gimana? Saat kita lagi sensitif, lagi baperan, masa nggak ngelakuin apa-apa? Masa jadi males gitu kan? Nah, jadi ya perlu bijaksana lah mikirin kayak gitu. Dan ini ya perlu waspada juga, karena ya bisa seseorang itu menggebu-gebu banget sama kamu. Bisa seseorang itu dalam waktu dekat itu menginginkan kamu banget. Cuma namanya hal-hal yang berlebihan atau kebangetan ya, itu nanti sekali apa ya, mengecewakan, itu mengecewakan banget sebenarnya. Makanya ya berharap itu kan jangan berlebihan ya kepada manusia. Kalau nggak mau kecewa berlebihan ya. Jadi aku ngerasa ada yang seperti itu. Jadi dalam waktu dekat kamu akan ngelihat kamu tuh disukai banget loh. Ada yang sampai benar-benar mencintaimu, obsesi memiliki kamu ya. Cuma itu kalau rasa-rasa berlebihan itu ya itu bisa berkurang juga. Namanya kadar cinta manusia itu bisa berkurang. Jadi ya mengandalkan yang maha kuasa aja ya. Itulah hakikat cinta sebenarnya. Cie. Nah, ada hal-hal berat ya dalam waktu dekat ini. Capek
capek fisik, capek mental gitu ya. Jadi aku ngerasa jangan semua kamu tanggung sendirian ya. Jangan semua dipendam sendirian. Kalau kamu rasa kamu bisa menutup diri, tapi perlu juga kan membuka diri. Apa yang kamu rasa, aku tuh berat sih. Aku berat jalani semua ini. Ya kamu ungkapkan kebenaran itu, ya. Terus jaga kesehatanmu, ya. Ini kamu capek banget dalam waktu dekat. Ada yang mudah capek aja gitu, mudah lelah. Bahkan kita rentan sakit sebenarnya, ya. Ada seperti itu. Oke. Jangan melulu ya memikirkan orang-orang. Jangan melulu menaklukkan seseorang, menaklukkan sesuatu ya. Jadi pikirkan juga dirimu. Karena aku ngerasa ya mungkin kamu mau menaklukkan apa gitu ya. Mau menaklukkan situasi, misalnya aku tuh harus begini ke depannya, aku harus begitu ke depannya. Kayak apa ya? Ya bisa sih kita punya target ya untuk ke depannya. Tapi pikirkan juga kesehatanmu, ya. Pikirkan juga dirimu. Ada kayak gitu. Oke. Aku ngerasa ini ada memang mood yang naik turun, emosional, perasaan ini naik turun ya, yang kamu rasakan. Ada kayak gitu. Misalnya, ya kalau ngelakuin sesuatu itu bisa kayak semangat gitu, tapi bisa kayak udahlah, males lah, udahlah capek lah gitu. Ya ada seperti itu. Mood perasaan naik turun ya. Ya hati-hati juga sih sama ini kayak ada energi yang menyerang kamu ya. Ada energi yang menyerang dirimu. Ya energi yang menyerang ini bukan harus negatif, bukan harus magic ya. Bukan harus gimana gitu, tapi kayak ya mungkin nanti apa yang diperbuat seseorang, dikatakan seseorang, atau ya orang bilang apa, ada pengaruh-pengaruh dari mana gitu. Itu buat kamu ya emosional gak stabil, perasaanmu naik turun gitu. Jadi ya kamu harus kuat gitu kan. Punya pendirian lah, punya prinsip, bergantunglah sama dirimu sendiri ya. Oke. Gunakan intuisi ya, gunakan kata hati. Coba kamu memperdalam gitu. Sebenarnya aku ini kayak gimana ya? Apa ada energi-energi yang mempengaruhi aku? Apa iya aku ini tidak stabil nih secara perasaan hanya gara-gara dia, gara-gara mereka. Ya kayak gitu. Atau apa ya? Mungkin akunya ya yang kayak sekali baper banget, sekali sensitif banget. Jadi kayak mendalami gitu ya diri sendiri. Jadi kita lihat ke dalam diri kita. Misalnya kita bertanya-tanya ya, aku ini kenapa gitu? Aku ini sebenarnya kenapa ya? Kok bisa kadang mudah lelah, mudah capek, ngedown, ngedrop, atau ya kadang ngerasa aneh aja sih yang dirasakan badan ini ya, yang dirasakan hati ini gitu. Ya memang bisa aja pengaruh dari orang.
orang berbuat begini begitu, ya kamunya terpengaruh. Tapi bisa juga lihat diri sendiri, apa kitanya yang lagi sensitif, yang lagi baper gitu ya. Oke. Sebenarnya kebenaran dan keadilan itu ada untuk kamu, ya. Ada sebenarnya. Yang penting kamu positif-positif aja. Lakukanlah hal-hal yang positif, ya. Sama kayak berpikir positif, merasakan hal-hal yang positif aja. Karena nanti kamu menarik ya hal-hal yang positif juga. Gitu. Dan apa ya? Sebenarnya ada beberapa hal yang terjadi itu dijadikan pembelajaran aja, diambil hikmahnya aja gitu. Kayak misalnya, kok aku mau ya gitu, menghabiskan energiku untuk dia, untuk mereka. Ya udah, ambil aja hikmahnya, pembelajarannya, bahwasanya ya kamu pun perlu memikirkan dirimu, mencintai dirimu, merawat dirimu, ya kayak gitu. Terus apa ya, ada orang mungkin pernah menyakiti kamu, ya entah siapapun dia, mereka ada yang pernah menyakitimu. Itu sebenarnya ya ada keadilan yang mereka dapat, ya maksudnya ya ada karma. Sebenarnya karma itu kan tabur tuai, jadi dia menabur apa ya dia menuai lah. Kalau nabur buruk ya dapat buruk, kayak gitu. Terus aku ngerasa ya seseorang ini akhirnya introspeksi diri, ya sebenarnya ada yang sedang merenungi kamu karena dia sudah introspeksi dirinya. Ada yang kayak ngerasa perlu merenungi semuanya, ya. Jadi ini sebenarnya orang-orang yang menyakiti kamu sih, kayak dalam waktu dekat ini merenungi apa yang terjadi, terus ya ngoreksi diri gitu. Dan semua ini tuntunan juga ya dari para penjagamu, leluhur kamu, ya. Itu kan ya mereka tahu isi hatimu. Kamu mau seseorang sadar, kamu mau mereka itu ngoreksi diri gitu. Orang yang pernah menyakiti itu ya maunya sih mereka ngoreksi diri kan. Ya itu terwujudkan sebenarnya. Oke? Memaafkan, ya. Sebenarnya soal karma itu biarlah urusan urusan masing-masing lah itu, ya. Kamu dengan karmamu, mereka dengan karmanya. Ya kalau karmamu baik ya fokuslah kepada hal-hal baik itu. Jadi memaafkan aja. Ini dengan memaafkan, mengampuni, mengikhlaskan, ini nanti bagus loh, membawa rezeki untuk kamu, ya. Kayak hidup kamu tuh ada harapan, ada masa depan, nanti meningkat secara keuangan, kayak gitu, ya. Oke. Aku ngerasa ya kalau mau hidup ini ada peningkatan, ya kamu harus lakukan perubahan, ya. Misalnya, ya bagaimana ya supaya hidup aku ini berkembang, supaya maju? Ya lakukan sesuatu, ya. Ya ingin rezeki yang lebih banyak, ya lebih banyak bekerja keras, kayak gitu. Atau ingin hidup lebih sehat, ya lakukan hal-hal yang lebih sehat. Jangan lagi dengan hal-hal yang toksik atau racun, ya. Oke.
kayak reflection ya. Jadi sebenarnya kamu bisa sih melihat bagaimana tingkah laku orang-orang ke kamu ya. Tapi lihat juga ya, bagaimana dirimu yang sebenarnya. Karena semua itu polanya sebab akibat ya, seperti cerminan. Apa yang dipancarkan itu yang dipantulkan. Misalnya, kenapa aku tersakiti ya? Ya, itu kan karena kita izinkan orang menyakiti kita, ya. Kenapa hidup aku banyak orang toksik gitu? Ya kenapa izinkan orang-orang toksik masuk ke hidupmu gitu, ya? Atau kenapa kecewa ya? Mungkin karena berharap, ya. Terus kecewanya kok berlebihan gitu ya? Ya karena mencintainya berlebihan. Sama kayak kok susah move on gitu ya, sulit melupakan. Ya karena menyerahkan hati berlebihan. Ya semua kayak gitu polanya ya. Jadi punya mindset, punya pola pikir yang luas lah ya, yang terbuka. Karena segala sesuatu terjadi itu bisa karena segala sisi ya, ada saja sebab musababnya. Terus kamu boleh sih membatasi diri, menutup diri ya, tapi seimbangkan juga dengan membuka diri. Oke? Kamu kan punya intuisi bagus ya. Jadi ya seleksi aja mana yang baik, mana yang toksik yang masuk ke hidupmu. Ya, ingatlah memang banyak orang toksik, orang negatif di dunia ini. Tapi kan masih ada orang baik, ya. Untuk mendapatkan orang baik, ya perbaiki diri kita dulu, ya. Bikin diri kita jadi orang baik. Jadilah orang yang positif, ya. Supaya kamu menarik energi orang-orang yang positif. Kayak gitu. Oke? Sampai di sini dulu. Ini beberapa aja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.